Hidupku, selama ini kupikir berjalan dengan mulus, meskipun terkadang aku merasakan ada sesuatu yang ganjil dari sikap suamiku. Namanya Bima, pria yang sejak awal ku kenal penuh pesona, pandai berbicara, dan selalu tahu cara mengambil hatiku. Ia selalu berkata bahwa keluarganya adalah prioritas, terutama ibunya di desa. Aku percaya itu, karena bagiku, seorang pria yang menghormati ibunya tentu juga akan menghargai istrinya. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih awal dari Bima. Udara masih segar, embun masih menempel di dedaunan halaman rumah, dan aroma kopi yang baru saja kubuat menguar ke seluruh ruangan. Aku menata meja sarapan dengan telaten, nasi hangat, ikan goreng kesukaan Bima, sambal tomat yang kuulek dengan tanganku sendiri, dan sayur bening bayam. Semua itu kulakukan bukan karena aku wanita yang haus akan pujian, melainkan karena aku percaya rumah tangga bisa hangat bila dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh cinta. Ketika Bima turun dari kamar dengan langkah malasnya, aku sempat memperhatikan wajahnya yang seperti menyimpan beban. Ada kantung mata yang lebih dalam dari biasanya, ada tatapan yang seperti enggan menatapku terlalu lama. Aku mencoba menutup mata terhadap hal-hal kecil itu. Dalam hati, aku selalu berkata, mungkin dia sedang lelah dengan pekerjaan kantornya, mungkin pikirannya sedang kalut karena urusan bisnis. Sayang, ucapnya sambil duduk di kursi makan. Ia berusaha tersenyum, meski terlihat dipaksakan. Hari ini aku harus ke desa. Rasanya aku sudah lama sekali tidak menjenguk ibu. Aku juga ingin memberi uang kebutuhan sehari-hari untuk beliau. Aku menoleh cepat, sedikit kaget, namun segera menata ekspresi agar tidak terlihat mencurigakan. Oh begitu, memang sudah lama kau tak pulang. Baguslah kalau kau masih ingat pada ibu. Nanti aku siapkan uangnya, ya. Ia mengangguk, menunduk sambil menyendok nasi. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada tatapan penuh cinta seperti dulu ketika ia mengabarkan sesuatu yang menyentuh hati. Aku hanya bisa menarik napas panjang, menenangkan diriku sendiri. Sebelum ia berangkat, aku masuk ke ruang kerjaku. Di sana ada brankas yang berisi berbagai dokumen penting dan beberapa kartu ATM yang sengaja kubedakan untuk kebutuhan rumah tangga, investasi, maupun kebutuhan pribadi. Aku mengambil salah satu kartu ATM yang biasanya kupakai untuk kebutuhan bersama, lalu menyerahkannya pada Bima. Ini, gunakan untuk ibu. Jangan lupa belikan beliau kebutuhan sehari-hari. Aku juga sudah sisihkan untuk uang saku, ucapku sambil menatap matanya. Aku ingin mencari kejujuran di sana. Namun, yang kutemukan hanyalah tatapan menghindar, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Terima kasih, sayang. Kau memang istri terbaik. Aku beruntung memilikimu, jawabnya sambil mencium keningku. Aku tersenyum hambar. Kata-kata manis itu bagiku tak lagi sehangat dulu. Entah mengapa, ada suara kecil dalam hatiku yang berbisik, jangan mudah percaya, sesuatu sedang tidak beres. Siang hari, setelah Bima pergi, aku sibuk dengan aktivitas kantorku. Aku memiliki perusahaan kecil menengah yang bergerak di bidang ekspor kerajinan tangan. Perusahaan itu tidak besar, tapi cukup untuk membuatku sibuk setiap hari. Para pegawai menghormatiku, bukan hanya karena aku pemiliknya, tetapi karena aku selalu berusaha memperlakukan mereka dengan adil. Namun di balik kesibukan itu, pikiranku terus melayang ke Bima. Bayangan wajahnya ketika pamit tadi pagi, kata-kata yang diucapkannya, dan caranya menggenggam kartu ATM itu terasa janggal. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya, tapi ada juga bagian lain yang menolak begitu saja. Sore harinya, entah dorongan dari mana, aku memutuskan menyusul ke desa. Kupikir, sekadar memastikan keadaan ibu mertua bukanlah hal yang salah. Lagi pula, aku juga kangen padanya. Beliau adalah sosok mertua yang baik, selalu menasehatiku dengan lembut, dan tak pernah ikut campur dalam rumah tangga kami. Perjalananku ke desa tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam berkendara. Jalanan yang lengang, udara segar pedesaan, dan hijaunya persawahan membuatku sedikit melupakan rasa curiga yang mengganggu pikiran. Aku membayangkan betapa senangnya ibu mertua ketika melihatku datang membawa oleh-oleh dan kabar baik. Namun semua bayangan itu runtuh seketika ketika aku sampai di rumah beliau. Ibu, panggilku pelan ketika sampai di halaman rumah sederhana itu. Ibu mertua keluar dengan wajah bingung. Evi,
Kau datang? Tanyanya sambil tersenyum. Senyum yang hangat, tapi ada gurat keheranan di sana. Iya, Bu. Katanya Bima pulang hari ini, makanya aku ikut menyusul. Katanya mau memberi uang dan belanja kebutuhan ibu. Sekejap wajah ibu mertua berubah. Dari heran, menjadi terkejut, lalu perlahan muram. Apa? Bima? Pulang? Tidak ada, Nak. Sudah lama sekali dia tak pernah pulang. Bahkan sepeser pun ia tak pernah memberi untuk ibu. Darahku berdesir. Jantungku berdetak lebih cepat. Seakan bumi runtuh di bawah kakiku. Tetapi, tadi pagi dia pamit padaku, Bu. Katanya mau pulang ke desa untuk menemui ibu. Ibu menggeleng keras. Tidak, Nak. Dia bohong. Ibu sendiri bingung sudah berbulan-bulan tak melihat batang hidungnya. Kamu jangan percaya kalau dia berkata begitu. Aku tercekat. Suara ibu mertua begitu jujur, penuh kepahitan, dan tak mungkin mengada-ada. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa ini hanya salah paham. Tapi logika dan perasaan yang selama ini kubiarkan mendua kini bersatu. Bima berbohong padaku. Perjalanan pulang ke kota terasa seperti neraka? Jalanan yang tadinya indah kini berubah menjadi lorong gelap penuh tanya. Aku menggenggam setir dengan kaku, mataku berair menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Kenapa, Bima? Kenapa kau tega? Bisikku berkali-kali di sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar, membuka ponsel, dan mulai mencari petunjuk. Saat itulah, sebuah pesan masuk dari sekretarisku, Rani. Bu, saya ingin memberitahu sesuatu, tapi saya takut ini akan menyakiti hati ibu. Rumah saya dekat dengan rumah pelakor itu, sepupu ibu sendiri. Hari ini sedang ada pesta pernikahan. Dan mempelai prianya, suami ibu. Tanganku bergetar. Pesan itu seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Tubuhku lemas, napasku tersengal, mataku berkabut. Jadi selama ini, bukan ke desa, bukan menjenguk ibunya, tapi menikah dengan sepupuku sendiri. Aku jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Dunia yang kuanggap indah, rumah tangga yang kubangun dengan kasih sayang dan pengorbanan, kini hancur luluh lantak. Namun di balik air mata, perlahan tumbuh api kecil, api dendam. Akan kubuat kalian menyesal. Akan kubuat kalian merasakan sakit yang lebih dalam dari yang kalian timpakan padaku. Dan sejak malam itu, aku mulai menyusun rencana. Malam itu terasa panjang. Aku duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak karena tangisan. Sesekali ku tatap cermin di depan meja rias. Wajahku yang dulu cerah kini tampak suram, lusuh, dan penuh luka batin. Seakan setiap garis di wajah ini menyimpan kisah pengkhianatan. Aku memegang ponsel erat-erat. Pesan dari Rani, sekretarisku, masih terpampang jelas. Setiap hurufnya menusuk hati seperti duri. Sedang ada pesta pernikahan. Dan mempelai prianya, suami ibu. Suamiku. Pria yang selama ini kupercayai, yang kuberi segalanya, bahkan kartu ATM dan kendali sebagian asetku, ternyata sedang bersanding dengan perempuan lain. Lebih parahnya lagi, perempuan itu adalah sepupuku sendiri, seseorang yang sering datang ke rumah, yang sering kutolong tanpa pamrih, yang kuanggap keluarga dekat. Tangisku pecah lagi. Sakit hati itu rasanya tak tertahan. Namun di balik kesedihan, perlahan muncul sesuatu yang berbeda. Kekuatan. Tidak. Aku tidak boleh terus menangis. Aku tidak boleh terlihat lemah. Kalau aku terus larut, mereka akan menang. Aku harus bangkit. Aku harus membalik keadaan. Dengan tangan bergetar, aku menyalakan laptop. Kubuka internet banking, lalu langsung memblokir semua akses ATM yang kupegangkan pada Bima. Kartu itu memang kupinjamkan dengan penuh kepercayaan, tapi sekarang aku tahu, ia hanya memanfaatkanku. Klik demi klik, aku memindahkan dana-dana besar ke rekening pribadiku yang tidak pernah disentuhnya. Keringat dingin menetes di kening, tapi aku teruskan tanpa ragu. Setiap transaksi berhasil, rasanya seperti satu beban terangkat dari dadaku. Tak cukup sampai di situ. Aku menelpon pengacara kepercayaanku, Pak Arif, tengah malam itu juga. Pak, saya ingin membekukan semua aset yang ada atas nama suami saya. Segera. Jangan tanya alasannya,
Cukup lakukan sesuai prosedur. Pak Arif terdiam sejenak, mungkin terkejut karena aku jarang berbicara dengan nada sekeras itu. Baik, Bu. Saya akan urus secepatnya. Besok pagi semua aset yang terhubung dengan nama beliau sudah dalam status beku. Aku menutup telepon dengan napas lega. Baru kali ini aku merasakan kendali penuh atas hidupku sendiri, meskipun kendali itu datang dari rasa sakit yang luar biasa. Pagi menjelang. Aku belum tidur sama sekali. Dari balik jendela, kulihat matahari terbit perlahan, membawa cahaya yang biasanya menenangkan. Tapi kali ini, cahaya itu seperti saksi bisu atas luka dan kebangkitanku. Aku masuk ke kamar mandi, mencuci wajah, dan menatap cermin sekali lagi. Mulai hari ini, aku bukan lagi Evie yang lemah. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa, gumamku. Di meja makan, aku duduk sendirian. Kursi kosong di seberangku terasa menyesakkan. Biasanya Bima duduk di sana, menyantap sarapan sambil sesekali melempar senyum atau candaan. Tapi kini yang ada hanyalah bayangan kebohongan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor Bima. Aku menatap layar lama sekali, sebelum akhirnya kuputuskan untuk tidak mengangkat. Biarlah ia kebingungan. Biarlah ia bertanya-tanya kenapa kartunya tak berfungsi, kenapa rencananya tak berjalan mulus. Aku ingin ia merasakan kepanikan itu. Tak lama kemudian, masuk pesan singkat. Sayang, kenapa kartu ATM kita terblokir? Aku harus bayar beberapa keperluan penting. Tolong segera cek, ya. Aku hanya tersenyum tipis membaca pesan itu. Beberapa keperluan penting? Atau pesta pernikahanmu dengan sepupuku? Hah? Pesan itu kubiarkan tanpa balasan. Siangnya, Rani kembali menghubungiku. Suaranya terdengar ragu-ragu di telepon. Bu, saya minta maaf kalau kemarin saya terlalu lancang memberi kabar itu. Tapi saya tidak tega melihat ibu dibohongi. Dan sekarang, saya melihat sendiri, pesta itu sudah usai. Banyak tamu yang berbisik-bisik karena katanya mempelai pria tidak bisa melunasi semua biaya pesta. Pelakor itu, maaf, sepupu ibu, terlihat marah-marah di depan keluarga. Aku menghela napas panjang, menahan emosi yang campur aduk antara puas dan sakit hati. Terima kasih, Rani. Kau sudah seperti adik bagiku. Jangan merasa bersalah. Justru aku bersyukur kau memberitahuku lebih awal. Sekarang biarkan mereka merasakan akibatnya. Baik, Bu. Saya hanya ingin ibu kuat. Jangan sampai hancur karena orang-orang seperti mereka. Aku menutup telepon dengan hati yang sedikit lebih tenang. Memang benar, aku harus kuat. Aku harus tetap berdiri, bukan untuk membalas dendam semata, tapi juga untuk mempertahankan harga diriku. Sore hari, aku duduk di ruang kerja menatap dokumen-dokumen properti yang baru saja kubeli beberapa waktu lalu. Sebuah rumah megah di pinggiran kota, rencana awalnya akan kujadikan investasi jangka panjang. Namun Bima sempat memohon agar rumah itu dijadikan hunian baru untuk kami. Aku sempat mengiyakan, meski belum kuputuskan kapan akan menempatinya. Kini aku tahu, rencana Bima sebenarnya bukan untuk kami. Ia ingin membawa pelakor dan keluarganya menempati rumah itu, hidup nyaman di atas keringat dan kerja kerasku. Aku tertawa getir. Kau pikir aku akan membiarkanmu, Bima? Tidak semudah itu. Malam itu juga aku menghubungi agen properti kepercayaanku. Pak, rumah baru itu, segera jual. Jangan tunggu lama. Saya tidak peduli harga berapa asal cepat laku. Pokoknya besok sudah ada pengumuman dijual. Agen itu sempat terkejut. Bu, itu rumah besar, megah. Kalau buru-buru, harganya bisa turun. Aku tidak peduli. Yang penting cepat. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi dengan rasa lega. Bayangan wajah Bima ketika mendapati rumah itu bukan lagi miliknya membuatku tersenyum puas. Malam semakin larut. Ponselku kembali bergetar berkali-kali. Nomor Bima. Kali ini ia mengirim pesan lebih panjang. Sayang, tolong angkat teleponku. Aku benar-benar butuh bantuan. Ini darurat. Jangan diam saja. Kita kan suami istri, jangan sampai masalah kecil merusak hubungan kita. Masalah kecil? Hatiku panas membacanya. Pernikahan dengan sepupuku kau sebut masalah kecil, Bima?
Aku tidak membalas. Kuletakkan ponsel di meja, lalu kucoba menenangkan diri dengan secangkir teh hangat. Namun dalam hati, aku berjanji, ini baru permulaan. Keesokan paginya, berita tentang pesta pernikahan Bima dan pelakor sudah tersebar di kalangan keluarga besar. Beberapa saudara menelponku, ada yang penasaran, ada yang memberi simpati, ada juga yang berusaha menyalahkanku. "Evi, kenapa kau biarkan suamimu menikah lagi?" tanya salah satu tante dengan nada menyalahkan. Aku menarik napas dalam, menahan amarah. Aku tidak pernah memberi izin, tante. Justru aku yang dikhianati. Kau pikir aku bodoh membiarkan? Aku sudah bertindak. Tunggu saja akibat yang mereka rasakan. Kuhentikan panggilan tanpa ingin mendengar ocehan lebih jauh. Aku muak dengan orang-orang yang lebih suka menghakimi tanpa tahu kenyataan. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan kepala tegak. Di kantor, aku tetap profesional, meski beberapa pegawai sudah mendengar kabar miring itu. Aku tidak peduli. Biarlah orang bicara sesukanya. Yang penting aku tahu kebenaran. Dan kabar dari Pak Arif, pengacaraku, membuatku semakin tenang. Bu, semua aset yang atas nama suami ibu sudah resmi dibekukan. Ia tidak bisa menjual, memindahtangankan, apalagi menarik dana tanpa seizin Anda. Aku mengangguk puas. Bagus, biarkan dia tahu rasanya kehilangan semua kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Malamnya, kembali telepon dari Bima masuk. Kali ini aku angkat, hanya untuk mendengar suaranya yang panik. "Evi, apa-apaan ini? Semua asetku dibekukan. ATM tak bisa dipakai. Aku dipermalukan di depan banyak orang. Kau tega sekali." Aku tertawa kecil. "Tega? Bukankah kau lebih tega, Bima? Menikah diam-diam dengan sepupuku, sementara aku kau jadikan boneka yang membiayai semua kemewahanmu? Jangan berani menyalahkanku. Itu semua pilihanmu sendiri." Bima terdiam di ujung sana, lalu berusaha melunak. "Sayang, dengarkan aku. Aku melakukan ini karena..." Aku memotong cepat. "Cukup. Jangan sebut aku sayang lagi. Mulai detik ini, aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Kau sudah memilih jalanmu. Terimalah akibatnya." Kututup telepon tanpa memberi kesempatan ia membela diri. Malam itu aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sakit itu masih ada, luka itu masih perih, tapi di balik semua itu ada rasa puas melihat langkah-langkahku mulai berhasil. Bima dan pelakor boleh tertawa sesaat di pelaminan. Tapi aku akan memastikan tawa itu berubah menjadi tangisan panjang. Dan ini baru langkah awal. Hari-hari setelah kebenaran itu terbongkar menjadi masa transisi bagiku. Dari seorang istri yang dulu terlalu percaya, terlalu polos, kini aku berubah menjadi sosok baru, lebih waspada, lebih berhati-hati, dan lebih berani mengambil keputusan. Luka yang kubawa masih terasa, tapi luka itu justru menjadi sumber kekuatan. Setiap kali aku mengingat bagaimana Bima berdiri di pelaminan dengan sepupuku sendiri, dengan senyum yang seakan mengejek pengorbananku, api dalam dadaku berkobar makin besar. Aku tidak mau lagi menjadi korban. Aku harus jadi pengendali. Pagi itu aku duduk di ruang kerja, memandangi peta perencanaan propertiku yang menempel di papan besar. Ada beberapa rumah, ruko, dan tanah yang kubeli sebagai investasi. Semuanya memang atas namaku, tapi Bima selalu ikut campur, seolah-olah ia punya andil besar di dalamnya. Tanganku berhenti pada gambar rumah megah yang baru kubeli di kawasan elit. Rumah 3 lantai dengan halaman luas, kolam renang pribadi, dan desain modern yang membuat siapapun terpikat pada pandangan pertama. Rumah itu seharusnya menjadi kebanggaan kami berdua, tempat kami memulai babak baru kehidupan rumah tangga. Tapi kini aku tahu, rencana Bima bukanlah untuk membangun rumah tangga denganku. Ia ingin memboyong pelakor dan keluarganya ke sana, menjadikan rumah itu sarang baru bagi pengkhianatan. Aku mengepalkan tangan. Tidak, rumah itu tidak akan pernah mereka pijak. Aku yang membelinya. Aku yang akan menentukan nasibnya. Segera aku menelpon agen properti yang kemarin kuhubungi. "Pak, bagaimana progres penjualan rumah saya?" tanyaku dengan nada tegas. "Bu, ada 2 calon pembeli yang sudah tertarik. Mereka meminta survei besok pagi. Jika cocok, rumah itu bisa segera terjual."
Mungkin minggu depan sudah ada akad. Hatiku lega mendengar kabar itu. Baik, pastikan prosesnya berjalan cepat. Saya ingin rumah itu berpindah tangan secepat mungkin. Siap, Bu. Jangan khawatir, semuanya akan saya atur. Sore harinya, aku mendapat telepon dari Rani. Suaranya terdengar seperti menahan tawa. Bu, saya barusan dengar kabar. Suami Ibu, maaf, maksud saya Pak Bima, katanya sudah berjanji pada pelakor dan keluarganya untuk segera menempati rumah baru. Mereka sudah cerita ke tetangga sekitar, sombong sekali katanya akan pindah ke rumah besar di kawasan elit. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Biarkan saja. Mereka memang pandai berhayal. Nanti kita lihat wajah mereka ketika tahu kenyataannya. Rani terkekeh kecil. Saya jadi penasaran, Bu, bagaimana ekspresi mereka nanti. Aku juga, Rani. Aku juga. Malam itu aku duduk sendirian di rumah, ditemani angin sepoi-sepoi. Di meja kecil, ada segelas teh panas yang aromanya menenangkan. Namun pikiranku jauh dari kata tenang. Aku sibuk membayangkan bagaimana langkah demi langkah balas dendamku akan berjalan. Aku tahu, menjual rumah itu hanya awal. Setelah itu, aku juga harus memastikan Bima tidak punya akses ke pekerjaan di kantorku. Selama ini, aku memang menempatkannya di posisi strategis, lebih karena statusnya sebagai suami, bukan karena kemampuannya. Aku yang membangun perusahaan ini dari nol, aku yang mengelola setiap detilnya. Bima hanya datang, duduk di kursi empuk, lalu pulang membawa gaji besar. Besok, semua itu akan berubah. Keesokan harinya, aku mengadakan rapat dengan Dewan Direksi. Semua hadir, termasuk beberapa orang lama yang sudah mengenalku sejak awal perusahaan berdiri. Bapak Ibu sekalian, ucapku membuka rapat. Mulai hari ini, saya ingin menegaskan satu hal, posisi Bima di perusahaan ini resmi dicabut. Ia tidak lagi menjadi bagian dari manajemen kita. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling pandang, ada yang kaget, ada yang mengangguk paham. Kenapa, Bu? Tanya salah satu direktur senior. Aku menarik napas panjang. Saya tidak bisa menjelaskan detail pribadi. Tapi percayalah, keputusan ini untuk kebaikan perusahaan. Selama ini, banyak keputusan penting yang terbengkalai karena Bima tidak kompeten. Mulai sekarang, saya ingin perusahaan ini berjalan tanpa hambatan. Mereka akhirnya mengangguk setuju. Beberapa bahkan terlihat lega, seakan beban lama terangkat. Setelah rapat usai, aku kembali ke ruanganku. Di sana, aku menulis surat resmi pemecatan untuk Bima. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena aku sadar betapa drastis langkah ini. Tapi aku harus lakukan. Jika tidak, aku akan terus berada di bawah bayang-bayangnya. Siangnya, aku mendapat kabar dari agen properti. Bu, rumah Anda sudah resmi ada pembeli. Hari ini juga mereka melakukan tanda jadi. Proses akad tinggal menunggu jadwal notaris. Aku hampir meloncat kegirangan. Bagus sekali. Tolong percepat akadnya. Aku ingin segera menyerahkan rumah itu pada pemilik baru. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursi dengan senyum puas. Bayangan Bima datang membawa pelakor dan keluarganya ke rumah itu membuatku tertawa dalam hati. Mereka akan menjerit kecewa ketika mendapati rumah impian itu sudah beralih tangan. Malam harinya, aku kembali menerima telepon dari Bima. Kali ini aku sengaja mengangkat. Evi, suaranya terdengar panik. Kenapa rumah baru itu ada pengumuman dijual? Aku dengar dari tetangga. Kau sudah gila, ya? Aku tersenyum sinis meski ia tak bisa melihat. Rumah itu milikku. Aku yang membelinya, dengan uangku. Jadi aku berhak menentukan apa yang kulakukan dengannya. Kau pikir kau siapa? Evi, jangan begini. Aku sudah janji pada keluarga baruku kalau rumah itu akan jadi tempat tinggal kami. Jangan permalukan aku begini. Aku tertawa kecil, pahit. Keluarga barumu? Kau bahkan punya nyali menyebutnya di depanku? Kau yang memalukan, Bima. Bukan aku. Sekarang rasakan sendiri akibat dari kebohonganmu. Evi, tolonglah. Setidaknya biarkan aku. Cukup. Jangan coba-coba memohon lagi. Aku sudah memutuskan.
Kau sudah kehilangan segalanya, Bima. Dan itu salahmu sendiri. Kututup telepon tanpa ragu. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Rumah itu resmi berpindah tangan. Pemilik baru, sepasang keluarga muda yang ramah, langsung menempati. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun, termasuk keluarga besar. Biarlah kabar itu menjadi kejutan manis saat Bima datang dengan sombong bersama pelakor. Sementara itu, aku semakin fokus pada perusahaanku. Dengan absennya Bima, suasana kantor terasa lebih ringan. Pegawai bekerja lebih nyaman tanpa tekanan orang yang hanya pandai menghabiskan uang. Namun aku tahu, badai sebenarnya baru akan datang. Karena Bima pasti tidak akan tinggal diam. Benar saja, suatu sore aku mendapat kabar dari Rani. Bu, saya barusan lihat sesuatu yang lucu. Pak Bima dan pelakor datang ke rumah baru itu dengan keluarga besar mereka. Mereka bawa koper, barang-barang, bahkan menyewa mobil besar. Dari luar mereka kelihatan bahagia sekali, seolah siap menempati istana baru. Aku menahan tawa. Lalu apa yang terjadi? Rani terkikik. Begitu mereka masuk halaman, ternyata sudah ada pemilik baru yang sedang duduk di teras. Bima langsung marah-marah, katanya rumah itu miliknya. Tapi pemilik baru menjelaskan bahwa rumah itu sah dibeli, ada dokumennya. Keluarga pelakor teriak-teriak, wajah mereka pucat semua. Aku tak bisa menahan senyum lebar. Rasanya seperti menonton drama langsung di depan mata. Baguslah, biarkan mereka tahu rasanya dipermalukan. Malam itu, ponselku kembali bergetar. Kali ini Bima menelpon berkali-kali, bahkan meninggalkan pesan suara. Evi, kau keterlaluan. Bagaimana kau bisa sekejam ini? Sekarang aku dipermalukan habis-habisan. Kau puas? Hah? Aku hanya mendengarkan pesan itu sambil tersenyum. Dalam hati, aku berkata, ya, aku puas, Bima. Sangat puas. Hari berganti hari. Hidupku perlahan kembali menemukan ritmenya. Aku masih sakit, masih marah, tapi setidaknya kini aku memegang kendali. Sementara itu, kabar tentang Bima dan pelakor semakin menyebar. Mereka dipermalukan di depan keluarga besar, ditolak di rumah baru, dan kini harus tinggal seadanya. Aku tahu ini baru awal penderitaan mereka. Karena aku masih punya banyak langkah yang belum kugerakkan. Suamiku akhirnya jatuh terduduk di trotoar depan rumah itu. Wajahnya tertunduk, napasnya tersengal. Semua harga diri yang selama ini ia banggakan hancur berkeping-keping. Ia melihat sekeliling, mata-mata penuh cemooh dari tetangga, wajah marah keluarga pelakor, tangisan histeris istrinya yang baru, dan pemilik rumah yang berdiri tegak dengan penuh kewibawaan. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang memihak padanya. Semua orang melihatnya sebagai penipu, pembohong, lelaki rendah yang tak tahu malu. Di dalam hati kecilnya, ia sadar, semua ini karena langkahku. Karena aku yang membekukan ATM-nya, menjual rumah itu, dan menutup aksesnya ke semua sumber daya yang selama ini ia nikmati. Ia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Dengan tangan gemetar, ia kembali meneleponku. Kali ini suaranya nyaris menangis. Sayang, tolong jawab. Tolong jangan begini padaku. Namun aku tetap tak mengangkat. Aku hanya melihat layar ponselku yang berkedip, lalu meletakkannya kembali di meja. Senyum tipis mengembang di wajahku. Biarkan dia merasakan akibat dari semua kebohongannya. Pelakor dan keluarganya semakin murka. Mereka mulai berteriak-teriak di jalanan, menyalahkan suamiku, menyumpahi, bahkan hampir melemparkan barang-barang ke arahnya. Pemilik rumah akhirnya menutup pintu dengan kesal. Silakan kalian selesaikan masalah keluarga kalian sendiri. Jangan ganggu ketenangan kami. Suamiku benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi tempat untuknya bersembunyi. Malam itu, mereka terpaksa mencari tempat menginap seadanya. Dari rumah megah yang mereka impikan, kini mereka hanya bisa menumpang di penginapan murahan di pinggir jalan. Pelakor menangis sepanjang malam, mengutuki nasibnya yang salah memilih suami. Keluarganya pun terus mencaci maki. Suamiku hanya bisa menatap kosong ke langit-langit kamar penginapan yang usang. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini hilang seketika. Semua karena ulahnya sendiri, keserakahannya, kebohongannya, dan pengkhianatannya. Dan itu baru permulaan dari penderitaan panjang yang akan ia alami.
Malam di penginapan murahan itu terasa panjang dan pengap. Dinding kamar tipis, catnya mengelupas, kasurnya keras dan bau apek. Pelakor menangis meraung-raung sambil membentak suamiku, sementara keluarganya duduk termenung, menyesali pilihan mereka yang terlalu gegabah percaya pada omongan manis seorang pria yang ternyata hanya menjual mimpi. Aku malu. Malu besar. Semua tetangga sudah tahu kita dikeluarkan dari rumah yang bahkan bukan milikmu, seru pelakor sambil memukul-mukul dada suamiku. Suamiku hanya bisa terdiam. Air matanya menetes diam-diam, bukan karena rasa bersalah pada pelakor, melainkan karena ia tahu, tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Selama ini, semua yang ia banggakan, rumah, mobil, pesta, bahkan pakaian mewah, semuanya berasal dariku. Kini, saat aku mengambil kembali kendalinya, hidupnya jatuh ke titik terendah. Keesokan harinya, dengan sisa harga diri yang masih ia punya, suamiku berangkat ke kantor. Ia berpikir, setidaknya ia masih punya jabatannya di perusahaan, kursi empuk, gaji besar, dan kekuasaan untuk memerintah bawahan. Itu mungkin bisa menjadi sandarannya untuk memulihkan situasi. Ia melangkah dengan percaya diri memasuki lobi gedung perusahaanku. Namun, saat kartu aksesnya ditempelkan ke pintu otomatis, lampu merah menyala. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Tetap gagal. Seorang satpam menghampiri. Maaf, Pak. Kartu akses Anda sudah diblokir. Kami mendapat instruksi langsung dari Dewan Direksi. Suamiku terperanjat. Apa maksudnya? Aku ini direktur utama di sini. Mana bisa kalian menghalangi aku masuk? Satpam itu tetap tegas. Mohon maaf, Pak. Perusahaan sudah mengambil keputusan. Anda tidak lagi menjabat. Surat pemberhentian sudah dikirim ke alamat rumah Anda. Ini tidak mungkin. Aku pemimpin di sini, teriaknya sambil mencoba memaksa masuk. Namun dua satpam lain segera menghadangnya dan dengan sopan tapi tegas mengusirnya keluar. Orang-orang di lobi yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada yang sinis. Itu kan suami Bu, namamu? Katanya hebat, ternyata didepak juga, bisik seorang karyawan. Wajah suamiku memerah menahan malu. Ia merasa seluruh dunia sedang menertawakannya. Sejak hari itu, ia resmi kehilangan pekerjaannya. Tidak ada lagi gaji puluhan juta yang masuk ke rekeningnya. Tidak ada lagi fasilitas kantor, mobil dinas, sopir pribadi, atau ruang kerja besar dengan jendela menghadap kota. Ia mencoba menghubungiku, tapi aku tetap tak menggubris. Semua pintu sudah kututup rapat-rapat. Aku tahu, membiarkannya jatuh tanpa pertolongan adalah hukuman paling tepat bagi pengkhianatannya. Pelakor yang awalnya penuh mimpi kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia tidak peduli lagi dengan romantisme semu yang dulu dijanjikan suamiku. Yang ia inginkan hanya uang, kenyamanan, dan status sosial. Tanpa itu semua, cintanya sirna seketika. Hari-hari mereka di penginapan berubah menjadi neraka. Pelakor terus-menerus memarahi suamiku. Kau laki-laki gagal. Untuk apa aku menikah denganmu kalau akhirnya kita hidup begini? Suamiku mencoba menenangkan. Sabar, sayang. Aku masih bisa bangkit. Aku akan cari kerja lain. Kerja? Kerja apa? Kau pikir gampang dapat kerjaan dengan reputasimu sekarang? Semua orang tahu kau hanya numpang hidup dari istrimu yang pertama. Kau tidak punya kemampuan apa-apa. Kata-kata itu menusuk suamiku lebih dalam daripada tamparan. Namun ia tidak bisa membantah, karena memang benar, selama ini, semua yang ia punya berasal dari keringatku. Keluarga pelakor pun ikut menekan. Sang ibu menudingnya, kalau kau tidak segera memberi anakku kehidupan layak, aku sendiri yang akan mengusirmu. Kau tidak pantas jadi suami anakku. Suamiku semakin terhimpit. Ia menyesal, tapi penyesalan itu tidak bisa mengembalikan apapun. Beberapa minggu berlalu. Tabungan kecil yang ia punya habis untuk membayar sewa penginapan murahan. Pelakor semakin murka karena harus hidup dalam keterbatasan. Suamiku mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan, tapi hasilnya nihil. Reputasinya sudah hancur, dan banyak orang tahu ia hanya numpang hidup dari kekayaan istrinya. Di satu kantor, HRD bahkan berkata langsung, "Maaf, Pak.
Kami tidak mencari pegawai yang hanya mengandalkan nama besar pasangan. Kami butuh orang yang benar-benar kompeten. Ucapan itu bagaikan pisau yang menusuk jantungnya. Ia pulang dengan wajah muram, sementara pelakor menunggu dengan penuh emosi. Apa hasilnya? Bentak pelakor. Suamiku menggeleng lemah. Belum ada. Dasar tidak berguna. Kau hanya membawa sial dalam hidupku. Kehidupan mereka yang carut-marut mulai jadi bahan gunjingan. Tetangga penginapan sering berbisik, itu kan pasangan yang dulu pesta mewah, tapi sekarang tinggal di sini. Anak-anak kecil mengejek saat melihat mereka lewat. Hei, itu orang kaya palsu. Pelakor semakin merasa terhina. Ia membenci suamiku sepenuh hati, tapi tidak punya pilihan selain bertahan karena sudah terlanjur menikah. Suamiku sendiri semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang, pelakor berteriak histeris. Cukup, aku tidak tahan lagi. Lebih baik aku kembali ke orang tuaku daripada hidup sengsara bersamamu. Ia mengemasi barang-barangnya, meninggalkan suamiku yang terduduk di lantai, wajahnya basah oleh air mata. Namun sang ibu pelakor menahannya. Kau jangan kembali dengan tangan kosong. Suruh dia cari uang dulu. Kalau tidak, biarkan dia menderita sendiri. Akhirnya, pelakor tetap tinggal, tapi hubungan mereka semakin dingin. Tidak ada lagi cinta, hanya caci maki dan rasa benci yang semakin menumpuk. Sementara itu, aku menjalani hidup baruku dengan tenang. Perusahaanku berjalan lancar, aku fokus pada kebahagiaan diriku sendiri. Aku belajar mencintai diriku lebih dari sebelumnya. Aku tahu, di luar sana, suamiku sedang menderita. Setiap malam ia mungkin menangis menyesali kebodohannya, setiap hari ia mungkin dihina oleh wanita yang dulu ia pilih atas nama cinta palsu. Tapi aku tidak peduli. Itu balasan yang pantas. Aku berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku sudah membuktikan bahwa aku mampu hidup bahagia tanpa pengkhianat. Suamiku kini benar-benar jatuh, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, tanpa martabat. Ia hidup bersama pelakor yang setiap hari melampiaskan amarah padanya. Ia bukan lagi pria gagah dengan senyum percaya diri, melainkan bayangan suram dari dirinya yang dulu. Dan aku melangkah ke depan dengan kepala tegak, menata kembali kebahagiaanku. Matahari pagi menyinari kamar sempit di penginapan murahan tempat suamiku dan pelakor tinggal. Udara pengap bercampur dengan bau apek membuat suasana makin menyesakkan. Di sudut ruangan, suamiku duduk termenung, menatap kosong ke arah jendela berdebu. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan janggut tipis tumbuh tak terurus. Hari-hari penuh gemerlap, pesta mewah, dan mobil mahal kini tinggal kenangan. Hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan minggu. Dulu ia dielu-elukan sebagai pria mapan, sekarang ia menjadi bahan ejekan. Pelakor, yang dulu begitu memuja-muja manisnya janji suamiku, kini tak lagi menyembunyikan rasa bencinya. Setiap hari, suaranya yang melengking memenuhi ruangan sempit itu, penuh dengan caci maki. Dasar laki-laki tak berguna. Kalau tahu begini, lebih baik aku tidak pernah bertemu denganmu, teriaknya sambil melempar bantal ke wajah suamiku. Suamiku hanya bisa menunduk. Ia lelah membela diri. Meski sudah ditolak berkali-kali, suamiku tetap mencoba mencari pekerjaan. Ia berkeliling ke berbagai perusahaan, membawa CV yang dulu mungkin membuat orang terkesima. Namun kali ini, semua pintu menolaknya. Maaf, Pak. Kami sudah mendapat informasi tentang reputasi Anda. Kami tidak bisa menerima Anda di sini. Ucapan itu terus terulang. Setiap kantor, setiap perusahaan, semuanya menutup pintu rapat-rapat. Nama baiknya sudah hancur. Ia bahkan mencoba pekerjaan kasar, seperti buruh angkut di pasar. Tapi tubuhnya yang terbiasa hidup enak tak kuat menahan beban. Baru beberapa hari bekerja, ia sudah jatuh sakit. Pelakor semakin marah. Jadi ini nasibku? Hidup bersama laki-laki gagal yang bahkan tidak bisa memberi makan istrinya sendiri. Suamiku hanya bisa menatapnya dengan mata sayu. Di penginapan itu, suamiku bukan hanya mendapat tekanan dari pelakor, tapi juga dari keluarga perempuan itu. Ibunya setiap hari mengomel. Aku sudah bilang dari awal, jangan percaya laki-laki ini. Sekarang lihatlah,
Kita semua dipermalukan. Kau suami macam apa, hah? Adik pelakor ikut menertawakan. Kupikir kau pria kaya. Ternyata hanya menempel di istrimu yang pertama. Dasar pecung. Suamiku menahan semua hinaan itu. Dalam hatinya, ia ingin sekali berlari kembali padaku, memohon ampun, meminta kesempatan kedua. Tapi ia tahu, semua sudah terlambat. Aku sudah menutup pintu rapat-rapat. Setiap malam, suamiku tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamar sambil mengingat masa lalu. Bayangan wajahku selalu muncul. Aku yang dulu selalu setia, selalu mendukungnya, selalu menjaga nama baiknya. Aku yang dulu menemaninya di saat sulit, tapi akhirnya ia hianati demi wanita lain. Ia mulai sadar, kebahagiaan yang pernah ia rasakan bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dariku. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang tak bisa tergantikan. Pelakor semakin tak tahan. Ia merasa dipermalukan, dihina, dan terjebak dalam kehidupan sengsara. Suatu malam, ia meledak. Aku tidak tahan lagi. Aku menyesal menikah denganmu. Kau hanya membuat hidupku hancur. Aku lebih baik jadi janda daripada bertahan dengan laki-laki seperti ini. Suamiku mencoba menahannya. Jangan begitu, sayang. Aku bisa berubah. Beri aku waktu. Terlambat, teriak pelakor sambil melempar cincin kawin ke wajahnya. Aku lebih baik hidup sendiri daripada ikut terjerumus lebih dalam denganmu. Ia benar-benar pergi malam itu, meninggalkan suamiku sendirian di kamar muram itu. Keesokan paginya, suamiku benar-benar sendirian. Tidak ada lagi pelakor, tidak ada lagi keluarga yang membencinya, tidak ada lagi siapapun yang peduli. Ia berjalan tanpa arah di jalanan kota. Bajunya lusuh, wajahnya kusam, langkahnya gontai. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini bahkan tidak mau menoleh. Di salah satu warung kecil, ia duduk sambil menunduk. Pemilik warung mengenalinya. Bukankah itu dulu suaminya, Bu? Namamu? Astaga, sekarang jadi begini rupanya, bisik orang-orang. Suamiku hanya bisa menahan rasa malu. Ia sudah tidak punya harga diri lagi. Takdir mempertemukan kami kembali di sebuah acara amal yang kuhadiri. Aku datang dengan penuh wibawa, mengenakan gaun elegan, bersama rekan-rekan bisnisku. Di kejauhan, aku melihat sosok lusuh yang berdiri mematung di trotoar. Tubuhnya kurus, wajahnya kuyu. Aku hampir tidak mengenalinya, tapi ketika ia menoleh, aku tahu, itu dia, suamiku. Tatapan kami bertemu sejenak. Ia terlihat ingin menghampiriku, namun langkahnya terhenti. Air matanya jatuh. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar, tanpa sepatah kata. Lalu aku berjalan pergi, meninggalkannya di sana, tenggelam dalam kehancurannya sendiri. Setelah pertemuan itu, suamiku semakin terpuruk. Ia menyadari betapa jauhnya jarak antara dirinya yang sekarang dengan diriku yang sudah bangkit. Aku bersinar semakin terang, sementara ia tenggelam dalam kegelapan. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku tinggalkan wanita yang begitu tulus mencintaiku? Namun penyesalan itu hanya tinggal penyesalan. Aku tidak akan pernah kembali padanya. Luka yang ia buat terlalu dalam untuk disembuhkan. Sementara suamiku jatuh ke titik terendah, aku justru semakin menguat. Perusahaanku semakin berkembang, aku dikelilingi orang-orang yang benar-benar mendukungku. Aku menemukan ketenangan dalam hidupku sendiri, tanpa harus tergantung pada siapapun. Aku belajar mencintai diriku, dan dari situ aku menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Aku tahu, di luar sana, suamiku kini hanya bayangan dari masa lalu. Ia sudah menjadi contoh nyata bahwa keserakahan dan pengkhianatan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Di titik ini, hidup suamiku benar-benar runtuh. Tanpa rumah, tanpa harta, tanpa cinta, bahkan tanpa pelakor yang dulu ia bela mati-matian. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Sedangkan aku berdiri tegak, membuktikan bahwa seorang wanita yang dikhianati bisa bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Hidupku pernah runtuh. Saat mengetahui bahwa suamiku, orang yang selama ini kupercaya sepenuh hati, ternyata tega berkhianat, rasanya dunia berhenti berputar. Aku merasa semua yang kubangun selama ini runtuh dalam sekejap.
Namun waktu, air mata, dan kesadaran membentukku kembali. Aku belajar bahwa luka bisa menjadi sumber kekuatan. Rasa sakit yang menohok bisa menjadi energi untuk bangkit. Aku tidak lagi bertanya, mengapa dia tega padaku, melainkan, apa yang bisa kulakukan agar aku lebih kuat daripada sebelumnya. Sejak itu, aku berhenti menjadi korban. Aku memilih menjadi pemimpin dalam hidupku sendiri. Dulu, aku sering berusaha keras mempertahankan sesuatu yang sudah jelas-jelas hancur. Aku takut sendirian, takut kehilangan. Tapi setelah semua pengkhianatan itu terbongkar, aku sadar, ada hal-hal yang memang harus dilepaskan. Suamiku bukan lagi bagian dari hidupku. Pelakor, sepupuku sendiri, bukan lagi keluarga yang bisa kupercaya. Aku menutup pintu bagi mereka. Dan yang mengejutkan, begitu aku berani melepaskan, hidupku justru menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi beban berupa kebohongan yang harus kutanggung. Tidak ada lagi luka yang setiap hari dikorek-korek. Aku belajar, melepaskan bukan berarti kalah. Justru sebaliknya, melepaskan adalah tanda aku memenangkan diriku sendiri. Setelah semua badai itu berlalu, aku mulai menata ulang hidupku. Rumah lama yang penuh kenangan pahit kutinggalkan. Aku memilih pindah ke tempat baru, sebuah rumah dengan taman luas yang penuh bunga warna-warni. Setiap pagi, aku berjalan di antara bunga mawar, melati, dan anggrek yang kupelihara sendiri. Keharuman itu membuatku tenang, seolah berkata, inilah hidup baru yang kau pilih sendiri. Aku juga memperluas perusahaanku. Dengan kebebasan penuh mengelola asetku sendiri, aku mengambil keputusan besar yang dulu selalu kutunda. Aku merekrut orang-orang profesional, memperkuat jaringan bisnis, dan memperluas sayap ke bidang baru. Dalam waktu singkat, perusahaanku tumbuh pesat. Dan yang lebih membahagiakan, semua itu kulakukan tanpa harus berbagi dengan orang yang hanya tahu menguras dan mengkhianati. Aku juga mulai membuka diriku pada lingkungan baru. Dulu, aku terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan suami, hingga lupa merawat jiwaku sendiri. Kini, aku ikut komunitas wanita pebisnis, mengikuti seminar pengembangan diri, bahkan belajar meditasi untuk menenangkan hati. Di sana aku bertemu banyak wanita hebat. Ada yang pernah ditinggalkan suami, ada yang berjuang membesarkan anak sendirian, ada juga yang sukses karena memilih melangkah meski jatuh berkali-kali. Mereka memberiku perspektif baru, aku tidak sendirian. Banyak wanita lain yang pernah merasakan hal serupa, dan kami semua mampu bangkit. Kami saling menguatkan, saling mendukung. Sementara aku menata kehidupan baru, kabar tentang mantan suamiku terus sampai ke telingaku. Ia semakin terpuruk. Setelah pelakor meninggalkannya, ia hidup berpindah-pindah, menumpang dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada lagi yang percaya padanya. Tidak ada lagi yang mau membantunya. Orang-orang yang dulu menjilat karena kekayaanku, kini menjauhinya. Ia benar-benar sendirian, hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Kadang, aku merasa iba, tapi kemudian aku mengingat semua luka yang ia buat, semua kebohongan yang ia sembunyikan, semua penghinaan yang harus kutelan. Dan aku berkata pada diriku sendiri, biarkan dia merasakan buah dari perbuatannya. Sepupuku, wanita yang merebut suamiku, ternyata juga tidak lebih baik nasibnya. Setelah ditinggalkan, ia kembali ke rumah ibunya. Reputasinya hancur. Orang-orang di sekitar mereka mencibir, bahkan keluarga besarnya pun malu. Ia hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan, tapi juga penuh kebencian karena merasa dipermalukan. Namun, tak seorang pun peduli. Apa yang ia kira sebagai kemenangan, ternyata hanyalah awal dari kehancuran. Hari demi hari, aku merasakan kebahagiaan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi kebahagiaan semu yang bergantung pada orang lain, tapi kebahagiaan yang benar-benar datang dari dalam diriku. Aku bebas tertawa tanpa takut dicemooh. Aku bebas bekerja tanpa harus menunggu persetujuan suami. Aku bebas melakukan apapun yang membuatku bahagia. Kebahagiaan ini terasa lebih murni, lebih tulus. Karena aku tahu, aku mendapatkannya setelah melewati badai besar. Suatu hari, aku diminta menjadi pembicara di sebuah seminar untuk wanita. Aku berbagi kisahku, tentang pengkhianatan, tentang rasa sakit, tentang bagaimana aku bangkit. Saat aku berbicara, banyak mata yang berkaca-kaca. Setelah acara selesai,
beberapa wanita menghampiriku. Terima kasih, Bu. Kisah ibu membuat saya yakin, saya juga bisa bangkit. Kalimat itu membuat hatiku hangat. Aku sadar, perjalananku yang penuh luka ternyata bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Luka itu tidak sia-sia. Luka itu kini menjadi inspirasi. Musim berganti. Bunga-bunga di tamanku bermekaran semakin indah. Hidupku terasa lebih damai, lebih berwarna. Aku sering duduk di teras rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Di sana, aku tersenyum. Aku tersenyum pada diriku yang dulu pernah hancur, tapi memilih bangkit. Aku tersenyum pada perjalanan panjang yang membawaku sampai ke titik ini. Aku tahu, kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari keberanian untuk menghargai diri sendiri. Kini, aku berdiri tegak, bukan lagi sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai wanita yang menemukan dirinya kembali. Suamiku dan pelakor sudah lenyap dari hidupku, hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah aku, dengan kebebasan, kekuatan, dan kebahagiaan yang kupilih sendiri. Aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Karena aku tahu, aku pantas mendapatkan yang terbaik. Dan jika suatu hari nanti cinta datang lagi, aku akan menyambutnya. Bukan karena aku membutuhkannya, tapi karena aku ingin berbagi kebahagiaan yang sudah kupunya. Aku telah belajar. Pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari kebangkitan.